Nama saya Wuriana Saada dari Prodi Pendidikan Matematika 2019A dan dengan NPM 1913731. Kali ini saya akan membahas mengenal lebih dalam prosesor komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer 1 dengan dosen pengampu Bapak Eko Aprianto, SPD, MKo, STKIP, PGRI, Lumajang. Selamat menyaksikan and enjoy the video. Baik, saya mulai penjelasan atau pembahasan mengenai prosesor komputer. Nah, pada prosesor komputer yang akan kita bahas ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pengertian prosesor. Poin yang kedua yaitu sejarah prosesor. Poin yang ketiga yaitu fungsi dan bagian prosesor. Poin yang keempat yaitu cara kerja prosesor. Poin yang kelima yaitu jenis dan karakteristik prosesor. Dan yang terakhir yaitu gambar prosesor. Baik, langsung saja ke poin yang pertama yaitu pengertian prosesor. Pengertian prosesor yaitu sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Nah, pada intinya prosesor ini merupakan otak dari sebuah komputer yang mengatur jalannya input atau output data dari komputer. Prosesor ini letaknya pada motherboard. Pada motherboard kan terdapat beberapa bagian, yang salah satu bagiannya yaitu soket. Nah, soket ini tempatnya dari prosesor. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu sejarah prosesor. Pada zaman dahulu, teknologi prosesor belum canggih jika dibandingkan dengan teknologi prosesor saat ini. Penamaannya juga beda, belum jadi prosesor seperti sekarang, melainkan masih mikroprosesor. Sesuai dengan namanya, mikroprosesor berarti prosesor yang ukurannya kecil, yang merupakan chip yang bertugas untuk mengolah data sederhana sesuai dengan namanya. Jadi mikroprosesor ini tugasnya tidak serumit prosesor pada saat ini, jadi hanya menjalankan tugas untuk mengolah data yang sederhana saja. Kemudian mikroprosesor berkembang mulai tahun 1971 sampai 1989. Kemudian setelah itu mulai tahun 1993 sampai 2006 berkembanglah prosesor. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu fungsi prosesor. Nah, prosesor ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menjalankan pemrosesan informasi pada komputer. Jadi apabila user menginput sebuah data, maka yang memproses itu adalah prosesor. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengintegrasikan keseluruhan komponen internal komputer agar dapat saling bekerja sama. Jadi, tugasnya yaitu mengendalikan seluruh komponen internal pada komputer agar dapat bekerja sama. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu menjaga stabilitas dari setiap komponen komputer. Fungsi yang keempat yaitu mencegah terjadinya overlapping tugas pada tiap-tiap komponen komputer. Jadi, pada fungsi yang keempat ini, prosesor itu mencegah terjadinya tumpukan tugas pada salah satu atau sebagian komponen komputer. Jadi, prosesor ini mengendalikan supaya setiap komponen komputer itu menjalankan tugasnya masing-masing. Kemudian, fungsi yang kelima yaitu memastikan agar komputer dapat bekerja dengan baik. Kemudian, fungsi selanjutnya yaitu menjaga performa dari sebuah komputer.
Fungsi selanjutnya yaitu untuk mendukung kebutuhan spesifik dari sebuah komputer. Dan fungsi yang terakhir yaitu mengolah perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan sesuai fungsi dari komputer pada awal diciptakan, yaitu sebagai alat hitung. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu bagian prosesor. Nah, prosesor ini memiliki 3 bagian penting. Yang pertama, kontrol unit atau CPU, yang fungsinya yaitu mengontrol segala aktivitas atau keluar masuknya data. Kemudian bagian yang kedua yaitu arithmetic logical unit atau ALU, yang fungsinya yaitu melakukan operasi matematika atau aritmatika sesuai instruksi yang diberikan oleh user. Kemudian bagian yang ketiga yaitu register unit atau RU, yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan data sementara yang berukuran kecil dan memiliki kecepatan akses yang tinggi. Kemudian kita lanjut ke poin yang selanjutnya yaitu cara kerja prosesor. Nah, prosesor memiliki beberapa cara kerja. Yang pertama yaitu menggunakan ALU atau arithmetic logical unit, yaitu untuk melakukan operasi matematis seperti pengurangan, penambahan, perkalian, dan juga pembagian. Kemudian cara kerja yang kedua yaitu memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi yang lainnya. Dan yang terakhir, mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain sesuai keputusan tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik prosesor. Jenis prosesor ada beberapa. Yang pertama, Intel, kedua AMD, ketiga Cyrix, keempat Transmeta, dan yang kelima VIA. Kemudian karakteristik prosesor. Karakteristik prosesor ada 6. Yang pertama, clock speed. Clock speed ini merupakan pengukuran seberapa cepat prosesor bekerja dalam hitungan 1 detik. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu front side bus. Front side bus ini merupakan satuan kecepatan ketika data ditransfer ke memori utama yaitu RAM atau sistem komputer. Nah, satuan dari front side bus ini adalah megahertz. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu change memory. Change memory ini merupakan memori khusus yang diintegrasikan pada inti komputer yang memiliki kecepatan tinggi dan fungsinya menyimpan data secara sementara tetapi sangat penting. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu bandwidth. Bandwidth ini menunjukkan nilai seberapa banyak data yang dapat diolah atau ditransfer dalam waktu 1 detik. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu turbo boost, yang merupakan fitur pada prosesor yang mana fungsinya agar prosesor tidak boros daya dan tidak kepanasan walaupun bekerja lebih cepat. Kemudian yang terakhir yaitu Arendelle. Arendelle ini merupakan kode untuk prosesor berbasis Nehalem untuk notebook yang menggunakan teknologi 32nm dan memiliki VGA terintegrasi di dalam prosesor. Kemudian poin yang terakhir yaitu gambar prosesor. Sudah ada gambarnya di slide. Itu merupakan gambar dari prosesor yang bentuknya persegi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya.